Akhirnya Persebaya kembali beraksi dengan pelatih barunya. Tim ingatkan hal ini kepada para supporter. Waduh, PSSI kacau. Bisa-bisanya tunjuk wasit kontroversial ini untuk memimpin laga besok. Persebaya siap-siap dicurangi. Bruno Moreira bongkar hal ini jelang laga lawan PSIS Semarang. Luar biasa dan bisa bikin penggemarnya kagum. Akhirnya Persebaya kembali beraksi dengan pelatih barunya. Tim ingatkan hal ini kepada para supporter. Persebaya Surabaya akan menghadapi laga tunda pekan ke-19 Liga 1 2023/2024 melawan PSIS Semarang. Jelang laga ini panitia pelaksana pun memberi himbauan. Pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSIS Semarang bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa 30 Januari 2024. Laga ini merupakan pertandingan penting buat Persebaya yang berusaha merangkak naik ke posisi atas klasemen Liga 1. Selain itu, ini juga menjadi pertandingan penting buat Persebaya. Pasalnya, Bruno Moreira dan kawan-kawan bakal ditukangi oleh pelatih baru mereka yakni Paul Munster. Seperti diketahui, Paul Munster memang belum lama ini didatangkan untuk bisa menukangi tim berjulukan Bajul Ijo tersebut. Oleh karena itu, pertandingan melawan PSIS Semarang ini akan menjadi momentum debut penting pelatih asal Irlandia Utara tersebut. Tentu hal ini karena Persebaya sendiri sebelumnya memiliki catatan kurang bagus dalam 9 laga sebelumnya. Hernando Ari dan kawan-kawan belum meraih kemenangan sekalipun dalam 9 pertandingan terakhir. Untuk itu pertandingan melawan tim asal Kota Lumpia ini diharapkan bisa membawa perubahan Persebaya untuk menjadi lebih baik lagi. Apalagi mereka akan ditukangi pelatih baru yang diketahui sudah berpengalaman dengan sepak bola tanah air. Paul Munster memang sebelumnya telah menukangi Bayangkara FC. Oleh karena itu, ia diyakini tak akan asing dan kesulitan, sehingga diharapkan bisa membawa Persebaya meningkat secara pengalaman. Munster dan supporter pun memiliki ambisi yang sama dengan harapan membawa tim jauh lebih baik. Akan tetapi jelang laga perdana melawan PSIS Semarang ini, panitia pelaksana telah memberi himbauan. Tentu saja ini karena pertandingan ini akan menjadi laga besar. Untuk itu, sebelum laga ini, panitia mengingatkan supporter PSIS Semarang agar tidak memaksakan datang ke stadion. Peringatan ini diberikan tepat sehari sebelum pertandingan yakni pada Senin 29 Januari 2024. Dalam himbauan ini Persebaya menekankan bahwa apabila ada supporter yang terlihat memakai atribut tim lawan tidak boleh masuk. Bahkan dipastikan tiket hangus apabila diketahui ada supporter lawan. Hal ini dilakukan tentu saja dengan harapan agar tak ada kerusuhan yang terjadi nantinya. Panitia pelaksana pertandingan Persebaya mengingatkan bahwa pertandingan Persebaya versus PSIS Selasa besok 30 Januari diselenggarakan tanpa supporter tim tamu, himbauan Persebaya. Supporter yang hadir menggunakan atribut tim tamu tidak diperkenankan masuk stadion dan tiket dinyatakan hangus selanjutnya. Lebih lanjut, Persebaya menekankan bahwa dalam pertandingan ini juga agar supporter tidak membawa flare ataupun barang yang membahayakan. Apabila ada yang ketahuan, tentu saja akan ditindak tegas oleh panitia pelaksana. Panpel juga menegaskan bahwa seluruh pertandingan Persebaya adalah bebas alkohol, flare, dan barang berbahaya lain, tegas Persebaya. Pihak keamanan akan mengambil langkah tegas terhadap semua pelanggaran regulasi, tuturnya. Waduh, PSSI kacau. Bisa-bisanya tunjuk wasit kontroversial ini untuk memimpin laga besok. Persebaya siap-siap dicurangi. Laga Persebaya versus PSIS Semarang bakal dipimpin wasit Ginanjar Rahman Latif. Nama itu selama ini dikenal sebagai wasit kontroversial, termasuk pernah merugikan Persebaya. Laga Persebaya versus PSIS Semarang sendiri digelar di Gelora Bung Tomo 30 Januari 2024. Laga tersebut merupakan laga tunda pekan ke-20 Liga 1 2023/2024. Nah, penunjukan wasit Ginanjar di Persebaya versus PSIS Semarang menuai sorotan. Sebab Persebaya pernah melaporkan wasit Ginanjar ke PSSI karena dianggap sangat merugikan. Salah satu keputusan kontroversial wasit Ginanjar yang membekas di pemerhati bola adalah ketika ia memimpin laga Persebaya versus Persik Kediri di Liga 1 musim 2022/2023.
Kala itu wasit Ginanjar tidak memberikan penalti ketika Ahmad Nufiandani dijegal kiper Persik Kediri, Dikri Yusron di menit 90+2. Wasit Ginanjar tak bergeming sama sekali. Walau sudah jelas saat itu Ahmad Nufiandani dilanggar keras. Alhasil laga tersebut berakhir imbang 1-1. Jika saja Persebaya mendapat penalti, ada kemungkinan Hernando Ari CS bisa meraih poin penuh. Selepas pertandingan, Aji Santoso yang saat itu masih menukangi Persebaya pun mengeluarkan komentar keras terhadap wasit tersebut. Bukan hanya saat memimpin Persebaya, banyak keputusan kontroversi lainnya yang dibuat wasit Ginanjar. Bahkan PSSI sempat menyatakan wasit Ginanjar akan segera dievaluasi. Hal tersebut pernah diucapkan Komite Wasit PSSI, Ahmad Riyad. Pertandingan antara Persebaya Surabaya dan PSIS Semarang diprediksi akan menjadi pertarungan sengit. Kedua tim bertekad meraih kemenangan untuk mendapatkan poin penuh. PSIS Semarang butuh tambahan poin untuk mengukuhkan mereka di papan atas klasemen Liga. Sedangkan Persebaya jelas butuh 3 poin untuk menjauh dari ancaman zona degradasi. Saat ini Bajul Ijo sebutan Persebaya menduduki peringkat ke-13 klasemen sementara. Berjarak 5 poin dari bibir zona merah. Apalagi laga tersebut akan digelar di Gelora Bung Tomo, markas Persebaya. Karena bonek akan memberi dukungan penuh kepada Reva Adi CS. Ditambah dengan kehadiran pelatih baru, Paul Munster, tentu Persebaya akan segera bangkit. Mampukah Persebaya memenangkan pertandingan meski dipimpin wasit kontroversial? Bruno Moreira bongkar hal ini jelang laga lawan PSIS Semarang. Luar biasa dan bisa bikin penggemarnya kagum. Dalam persiapan menghadapi laga tunda Liga 1 Indonesia 2023/2024 melawan PSIS Semarang, mata publik sepak bola tanah air tertuju pada salah satu pemain andalan Persebaya Surabaya, Bruno Moreira. Statistik impresif yang telah diukirnya sepanjang musim ini menciptakan narasi menarik, namun begitu juga dengan jumlah kartu kuning yang mungkin menjadi perhatian tim pelatih. Mengintip lebih dalam ke dalam angka-angka, mari kita analisis cara bermain Bruno Moreira dan strategi agar Persebaya tetap kuat jelang pertarungan penting di Stadion Gelora Bung Tomo pada Selasa, 30 Januari. Dengan total 9 gol dan 2 assist, Bruno Moreira telah menjadi sosok yang sangat diandalkan dalam menciptakan peluang dan mencetak gol bagi Persebaya Surabaya. Keberhasilannya dalam menyerangkan bola ke gawang lawan membuatnya menjadi penyerang yang diperhitungkan di kancah sepak bola Indonesia. Namun di balik statistik gemilang tersebut, terdapat catatan kartu kuning yang mencapai 5 kali, sebuah aspek yang tidak bisa diabaikan, terutama mengingat perannya sebagai ujung tombak dalam formasi Persebaya Surabaya. Bukan hanya sebagai pencetak gol, Bruno Moreira juga aktif dalam pertahanan dengan total 46 tackle dan 29 intercept. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya tangguh dalam menyerang, tetapi juga memiliki peran defensif yang signifikan. Namun ketika kita berbicara tentang kartu kuning, perlu dicermati bagaimana strategi bermainnya bisa dioptimalkan agar risiko kartu kuning dapat diminimalkan. Pertama, perlu ditekankan bahwa tackle dan intercept yang dilakukan Bruno Moreira adalah bagian dari strategi tim dalam merebut bola. Namun untuk menghindari risiko kartu kuning yang berpotensi merugikan tim, perlu lebih cermat dalam menilai situasi. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, dan staf pelatih lainnya harus bekerja sama dengan Bruno Moreira untuk memastikan bahwa tackle-tackle yang dilakukan tetap efektif, namun tidak terlalu agresif yang dapat berujung pada kartu kuning.